Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبذلك فليفرحوا. الآية. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin, Idul Adha bisa kita maknai dengan beberapa konteks. Idul Adha dalam konteks agama kita, agama Islam, artinya adalah hari raya syukur atas kesempurnaan ibadah. Kesempurnaan ibadah yang kita lakukan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan disempurnakan dengan Idul Adha. Kalau dalam Idul Fitri sebelumnya didahului oleh saum, maka pada Idul Adha sebelumnya didahului oleh ketaatan-ketaatan secara umum, saum Arafah dan seterusnya. Idul Adha dalam konteks kemanusiaan artinya adalah hari berkumpulnya orang yang berpunya dan yang kekurangan dalam kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Idul Fitri atau Ramadan, tanda cintanya adalah dengan memberikan zakat. Adapun dalam Idul Adha, tanda cintanya adalah dengan berkurban. Ini dalam konteks kemanusiaan. Idul Adha dalam konteks psikologis artinya adalah pembeda antara hari-hari biasa dengan rutinitas harian yang monoton dan hari ketika kesenangan diperbolehkan dalam batasan syariat. Hari untuk bersenang-senang. Adapun Idul Adha dalam konteks waktu bisa kita maknai bahwa Idul Adha ini adalah momen atau waktu untuk sejenak melupakan kesedihan, melupakan gundah gelisah, dan sama-sama mengumpulkan kekuatan. Dan inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari berkumpulnya manusia di seluruh dunia pada hari-hari biasa, hari normal di Arafah sana, melakukan ibadah haji sama-sama untuk mengumpulkan kekuatan iman, kekuatan amal. Dan Idul Adha dalam makna konteks sosial bisa kita maknai hari bermain bagi anak-anak, hari kasih sayang bagi yang berpunya dan tidak berpunya, hari pertemanan dan hari kebersamaan. Saat itu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dua orang anak atau bocah bermain di masjid. Kemudian sedang bermain-main tombak, bermain pedang-pedangan, tiba-tiba datang sahabat Abu Bakar memarahi atau mencegah kedua bocah tersebut. Apa-apaan kalian? Ini masjid. Apa yang kalian lakukan di hadapan Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah melerai. Kata beliau, biarkan wahai Abu Bakar, sesungguhnya ini adalah hari raya, hari untuk bersenang-senang, hari untuk melupakan kesedihan, hari untuk melupakan kegundahan. Apalagi saat ini dunia sedang berada di bawah
bayang-bayang pandemi Covid. Di antara kita ada yang ditinggalkan oleh keluarganya, oleh orang terdekatnya, orang-orang yang dicintainya. Maka pada momen ini ya, usahakan untuk lupakan sejenak. Berbahagia, bukan berbahagia yang dipaksakan, tapi berbahagia yang sungguh, berbahagia yang betulan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Idul Adha, kalau kita perhatikan kelima konteks tadi, semuanya mengandung satu unsur yang sama. Semuanya mengandung satu atau kata kunci yang sama, yaitu kebahagiaan. Hanya saja kebahagiaan di hari raya ini, Idul Adha ini, bukan semata-mata kebahagiaan karena baju baru atau makanan enak, tapi kebahagiaan ketika seorang muslim mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja kebahagiaan ini atau ridha Allah ini tidak didapat tiba-tiba tanpa ada usaha sebelumnya. Dari mana ridha Allah Subhanahu wa ta'ala didapat? Tentu dari ketaatan-ketaatan yang dikerjakan, yang kita lakukan sebelumnya, yang kita lakukan pada bulan Dzulhijjah. Ada banyak variasi ketaatan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Ada kurban, ada haji, ada zikir, ada taubat, ada saum Arafah, ada saum tarbiyah, dan seterusnya. Untuk apa semua ini kita lakukan? Tentu jawabannya untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengapa kita harus mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ini adalah kunci dari kebahagiaan. Mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala artinya sama dengan bahagia. Barangkali orang bisa saja bahagia dengan sesuatu yang lain. Bisa bahagia dengan harta, bisa bahagia dengan jabatan, atau hal-hal yang sifatnya material. Tapi kenapa kita harus bahagia karena ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata para ulama mengatakan bahwa dalam jiwa, dalam setiap jiwa diri manusia itu terdapat kekosongan dan kehilangan. Yang kekosongan ini hanya bisa terisi, dan kehilangan ini hanya bisa tergantikan oleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua manusia hampa dan kosong. Kosong itu hanya bisa terisi, dan hilang itu hanya bisa tergantikan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baru-baru ini kita dengar bahwa ada seorang public figure, ada seorang artis yang tidak kurang secara material, berlebih, kaya raya, tapi kemudian dia harus berakhir di penjara karena terlibat sabu-sabu, karena terlibat narkoba. Padahal sudah kaya, padahal sudah sangat berkecukupan, tapi apa yang terjadi? Ada kehampaan, ada kekosongan dalam dirinya. Dia ingin bahagia, tapi dia salah cari cara. Alih-alih bukannya dia memilih mendekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran, mempelajari Islam kembali, tapi dia memilih sabu-sabu agar nge-fly, agar mendapatkan kebahagiaan, dan akhirnya harus berakhir di penjara. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tatmainnul qulub, maka hati ini akan menjadi tenang. Dengan mendekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, hati ini akan menjadi tenang. Kemudian di dalam surah Taha, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa saja orang yang a'rada, menolak, tidak mau mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kehidupannya penuh dengan kesempitan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan mereka semua yang lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan buta. Dan kelak mereka akan berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal sebelumnya kami ini melihat. Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala, qala kadzalika atatka ayah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha
wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah kalian. Datang ayat-ayat kami sama kalian. Ada Al-Qur'an di depan kalian. Tapi kalian melupakan ayat-ayat kami. Maka pada hari ini kami melupakan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah khutbah pertama yang bisa khatib sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Idul Adha. Salah satu julukan Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, yang artinya kesayangan Allah. Pertanyaannya adalah, apa kira-kira atau apa hal yang membuat beliau menjadi kesayangan Allah atau disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah beliau adalah orang pertama yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Tapi bukan kurban dengan domba, bukan kurban dengan sapi pada mulanya, tapi dengan anaknya sendiri. Dan itu terjadi pada tanggal sebelum 8 Dzulhijjah. Beliau bermimpi menyembelih anaknya sendiri. Kemudian pada 8 Dzulhijjahnya Nabi Ibrahim alaihissalam sempat berpikir, sempat merenung. Disinilah muncul atau timbul istilah yang dinamakan dengan tarwiyah, yang berasal dari kata rawa yurawi, tarwiyatan artinya berpikir dan merenung. Karena Nabi Ibrahim tentu tahu statusnya sebagai nabi, dan mimpi semua nabi itu adalah benar. Jadi ini tidak berlaku untuk setiap orang, apalagi pada zaman ini tidak ada. Hanya berlaku untuk yang jelas-jelas nabi. Karena beliau sadar betul bahwa beliau adalah nabi dan setiap mimpi nabi itu adalah benar, maka tentu ini akan dipikirkan ulang untuk dilaksanakan. Akhirnya hasil renungan beliau sampai pada kesimpulan untuk menyembelih. Kemudian beliau mendatangi anaknya Nabi Ismail alaihissalam dan berkata, qala ya bunai, wahai anakku, inni ara fil manam, sungguhnya aku bermimpi, anni adbahu, bahwa aku menyembelihmu, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu. Kemudian lihatlah perkataan anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang sama-sama soleh. Qala ya abad, ya abati. Kata-kata abad di sini, abati aslinya abi, ya. Tapi di sini abati, dari sini pula berasal kata abah. Ya. Qala ya abati, dengan perkataan yang sangat santun, wahai abah, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan saja. Anaknya mengerti betul status ayahnya sebagai seorang nabi. Jadi kalau boleh kita katakan bahwa Nabi Ibrahim ini di antara para nabi yang lain adalah contoh yang sempurna untuk keluarga, di mana beliaunya soleh, anak-anaknya pun soleh, istrinya pun solehah. Coba kita flashback, ya. Flashback ke belakang sebelum Nabi Ismail berkata, ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sadirin. Kau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Sebelum itu ada kejadian-kejadian yang mendahuluinya. Kita mundur sedikit tentang sejarah Nabi Ibrahim. Bayangkan bagaimana jika ada seorang perempuan ditinggalkan oleh suaminya di gurun sendirian, di lembah yang tidak berpenghuni. Kemudian perempuan itu, kalau bahasa kita sekarang single parent, mengurus anaknya sendiri, ya. Kemudian sampai dewasa, pada akhirnya setelah dewasa tiba-tiba sang ayah kembali menengok dan menyampaikan keinginannya untuk menyembelih anaknya. Ini sesuatu yang sangat besar. Ini sesuatu yang bagi orang lain mungkin nggak masuk akal. Apa-apaan kalau bahasa kita sekarang? Ditinggal di gurun sendiri setelah dewasa ingin disembelih. Kalau seandainya istrinya tidak soleha, kalau seandainya anaknya tidak soleh, tidak terbina dengan baik, itu ini tidak akan dilakukan. Kamu gila, dan seterusnya muncul kata-kata yang kasar. Inilah keunggulan Nabi Ibrahim dan keluarganya.
Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh dan ala, bukan hanya Ibrahimnya, tapi alanya. Al ini artinya keluarga. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim, memilih keluarga Imran sebagai keluarga terbaik di alam semesta ini. Keluarga yang terbaik, keluarga yang patut dijadikan contoh. Jadi ini adalah ujian para nabi. Inilah ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya para sahabat Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, man asyaddan nas bala'an? Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Kemudian Rasul menjawab, Al-Anbiya. Mereka adalah yang paling berat ujiannya adalah Al-Anbiya, para nabi. Al-amthalu fal-amthalu. Kemudian yang mengikutinya, yang serupa dengannya. Ya, kalau kita mengikuti para nabi, mengaku-ngaku sebagai umatnya, maka tentu itu akan diuji. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Idul Adha. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pajak abadi untuk sebuah kebahagiaan adalah ujian. Dan ujian itu adalah pasti. Karena dunia ini memang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ujian. Sebagaimana halnya santri atau siswa yang sekolah, sebelum dia mendapatkan ijazah, sebelum dia diputuskan lulus atau tidaknya, tentu ada ujian-ujian yang mendahuluinya. Dan seorang muslim itu akan diuji berdasarkan kadar ketaatannya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis berkata, fima makna, yang kira-kira maknanya, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya pahala atau besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Semakin ujian berat, maka pahalanya pun akan semakin besar. Ya. Wa innallaha idza ahabba qauman, dan sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, mencintai seseorang, ibtalahu, maka dia akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha, maka ketika dia diuji dan dia ridha dengan ujian tersebut, maka dia dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Faman sakhita falahu sukht, dan barang siapa ketika diuji dan dia murka, melaknat, takdir kejam, segala macam, Allah zalim dan seterusnya, maka baginya kemurkaan. Tapi bagi seorang muslim harus sadar betul bahwa ujian ini bukan sesuatu yang sia-sia, bukan sesuatu yang dilempar begitu saja kepada kita dan tanpa ada hikmah di baliknya. Ya, tentu ending atau akhir dari semua ujian adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita bahagia. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, keduanya didahului oleh perintah dan anjuran untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan. Idul Fitri didahului oleh saum, kemudian setelahnya ada zakat. Idul Adha ada haji, ada saum Arafah, kemudian ada kurban. Setelah melewati berbagai ketaatan itu, ya, Idul Adha maupun Idul Fitri, maka pada hari raya ini, hari yang paling atau momen paling membahagiakan. Sekali lagi, bahagia bukan karena baju, bukan karena kupat, atau bukan karena opor yang terhidang dan tersaji, tapi bahagia karena kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan harus diketahui bahwa rahmat Allah atau ridho Allah itulah satu-satunya kunci kita masuk surga. Ya. Maka Rasul juga berkata, saya sendiri pun tidak masuk surga karena amal-amal saya, tapi karena rahmat Allah, karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan saya. Lantas buat apa kita beramal? Tentu amal tersebut akan menentukan di surga mana kita nanti. Surga Firdaus, surga Aden, atau surga apa. Adapun di ACC atau masuk atau tidaknya surga, itu semuanya ditentukan sepenuhnya oleh Allah, oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, oleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditentukan bahwa si fulan masuk surga, ini enggak, ini masuk surga, maka surga mana kita masuk, dan itu ditentukan oleh amal kita. Makin banyak amal kita, tentu makin berpeluang kita masuk surga Firdaus. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه إلا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.